Desa Ulu Pulu Satu. Desa Ulu Pulu Satu merupakan salah satu desa yang terletak di daerah Ndora, Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Nangaroro. Salah satu kebudayaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa tarian. Tarian merupakan salah satu kegiatan yang dibawakan pada upacara pesta adat atau pada saat upacara penjemputan tamu-tamu penting. Salah satunya adalah tarian Kezo. Tarian Kezo merupakan salah satu tarian yang berasal dari Ndora, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Nangaroro, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejarah tentang tarian Kezo itu tarian-tarian ini itu sejak dari nenek moyang. Jadi nenek moyang kita karena dari dulu untuk membuat kita, menghibur kita pada saat-saat pesta adat itu, maka nenek moyang dia ciptakan tentang tarian Kezo. Sehingga untuk menghiburkan masyarakat di Ndora sini. Jadi itu sehingga tarian Kezo itu sejak dari dulu sampai sekarang kita langsung jalankan terus sampai kapanpun. Karena tarian ini untuk mengingatkan kita setiap pesta-pesta adat. Kezo ini yang dijalankan hanya perempuan, wanita-wanita saja, baik anak-anak dia itu maupun sampai orang dewasa. Dan biar orang tua-tua, tapi kalau orang masih bisa menari, dia tetap, karena ini salah satu adat dan budaya kita. Itu sejak dari nenek moyang kita itu mereka ciptakan untuk menghibur. Pesan dari tarian Kezo adalah ucapan syukur para petani atas hasil panen yang mereka dapatkan. Sedangkan makna yaitu memperkenalkan kepada anak muda untuk mengingatkan kembali budaya yang telah diwariskan oleh leluhur dari tahun ke tahun agar tidak hilang. Apa saja perlengkapan atau atribut yang digunakan oleh penari dan juga pemain musik? Pertama, perlengkapan wanita. Perlengkapan tarian Kezo dimulai dari rambut sampai dengan di kaki, di mana pada bagian rambut dimulai dari perhiasan yang ada di kepala yang disebut konde atau sanggul rambut. Kemudian pada bagian telinga digantung dengan emas atau wea, dan untuk perlengkapan baju dimulai dari kodo adat, baju adat, kemudian kain adat. Kedua, perlengkapan untuk pemain musik. Perlengkapan untuk gong dan gendang, yakni pertama diawali dengan lesu atau destar untuk di bagian kepala, kemudian ada bere, dilanjutkan dengan kain ragi atau kain adat, kemudian ditambahkan dengan selempang, dan bagi yang memiliki parang dapat menggunakan parang sebagai tambahan perlengkapan. Lalu, bagaimana pola gerakan atau ragam pada tarian Kezo? Tarian Kezo itu ada beberapa ragam, yakni ragam pertama dimulai dengan gerakan di tempat, kemudian gerakan kedua yakni bergerak ke kiri dan juga ke kanan,
Lalu untuk ragam ketiga, dimulai dari maju ke depan beberapa meter, kemudian kembali ke tempat, dan gerak di tempat diikuti sesuai dengan iringan gendang. Kementak alat-alat tentang iringan tarian kazo itu adalah go dan laba. Jadi itu gong dan gendang itu. Jadi gong itu ada 5 biji. Go yang pertama itu vela, yang kedua turu, yang ketiga tere, yang keempat tuda. 4, 5 itu tuda. Tuda. Itu. Jadi pukul yang pertama itu gong, lalu baru diiringi dengan laba. Sedangkan tarian kazo itu dia mengikuti iringan gendang atau laba. Gong itu adalah iringan saja, tetapi tentang tarian kazo itu harus ikut irama laba atau gendang. Dan tarian ini dijalankan pada saat-saat pesta adat atau penjemputan atau pesta-pesta imam, pesta-pesta imam itu, kemudian waktu dengan kunjungan-kunjungan, misalnya orang-orang besar, di situ biasa tampilkan tarian kazo ini. Kemudian yang pemukul gendang itu mesti orang betul-betul yang tahu. Kita jalankan tarian kazo ini dari setiap adat yang kita jalankan itu, kesimpulannya kita harus tetap pertahankan kita punya tarian ini. Itu. Dan setiap itu harus ada latihan khusus, sehingga kita tidak boleh dari irama dengan irama. Kalau waktu latihan itu waktu saat misalnya sebelum kita jalankan yang sebenarnya, itu biasanya anak-anak mulai pukul pertama mereka muncul. Jadi itu dia punya kesimpulan yang itu. Kemudian dengan tarian ini, kemudian kita harus memiliki alat-alat yang tadi dia itu harus punya gong, gendang. Dan laki-laki dia harus latihan tentang pukul gong dengan gendang. Bukan hanya laki wanita juga latihan. Kesimpulan para kaki supaya tetap kita menanamkan tentang budaya dan bakat itu, supaya anak-anak turun-temurun dia bisa miliki itu, supaya dia tahu makna daripada kazo ini, padahal tujuannya itu. Jadi kalau orang dulu bahwa dia hanya menghiburkan, itu sekarang sudah mulai penting apa kan, mulai ada tentuan dengan misalnya membuat sanggar-sanggar